langsung keputusan, tetapi statement perorangan banyak yang berpikir begitu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Nanti silakan kalau masalah definisi itu Pak Google sudah pasti menjawab. Sekarang anak-anak sudah mulai berkembang pelajaran daring. Kalau pelajaran daring masih berlangsung terus, kita tidak tahu kualitas dari anak-anak kita. Kenapa tidak terukur kualitasnya? Yang ekonominya menengah ke atas, banyak punya HP, pasti anaknya pintar. Muncul satu pertanyaan, dia ngomong dengan Pak Google, direkam, muncul jawaban. Muncul pertanyaan satu, direkam, muncul jawaban. Screenshot tinggal diketik, pintar anak kita. Ya kan? Secara kualitas apakah dia bangga cerita di hadapan wali orang tua? Wah, dengan daring anak saya ranking 1. Iya, ranking 1 yang mengerjakan orang tuanya. Kan gitu. Inilah kualitas yang menjadi tantangan untuk generasi kita ke depan. Tahun 2045 kita generasi milenial yang 80%, jumlah penduduknya diperkirakan 450 juta, Indonesia emas. Kalau kualitasnya kayak gitu, berarti kita menjadi bahan sampah mereka. Ya. Pasar bebas siapa yang bisa mengunduh? Ada yang bisa? Tak ada. Beli HP dari mana HP-nya? Dari Cina. Barang Anda sudah melewati karantina imigrasi. HP 2 kali tengah melewati karantina. Kita nggak mampu, Pak. 2045 Indonesia emas. Kalau generasi kita tidak memiliki kualitas, maka kita hanya menjadi objek. Menjadi objek. Menjadi makanan dari mereka yang memiliki kualitas. Ini tantangannya. Si lawan 2045 beliau pembesik. Asal ada. Dasar hukum tadi sudah saya sampaikan. Kenapa berhak dan wajib? Berhak berlaku, syarat dan ketentuan berlaku kan itu. Yang memenuhi syarat, memenuhi ketentuan, dia berhak untuk menjadi baik sebagai TNI, baik sebagai kepolisian. Ini berhak. Wajib. Tidak ada alasan kalau negara membutuhkan siapapun dia wajib untuk angkat senjata. Walaupun bela negara ini diatur dalam ayat berikutnya, tidak harus dengan mengangkat senjata. Tetapi yang paling penting adalah mengabdi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Raisul nulung, ojo bentuk kan gitu. Ya kan? Sudah tidak bisa bantu, tak usah ngerecoki lagi kan. Ini mari kita sadari. Ya. Demikian juga dalam Al-Qur'an. Di situ sangat jelas. Walaupun masih ada beberapa lintir orang yang mencoba untuk keluar dari definisi ini. TNI bukan masyarakat negara kan gitu. Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Damase mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat.
Di lain sisi, rakyat bukan takut dengan ultimatum yang disebar Inggris. Jiwa bertempur rakyat semakin menggelora. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai merah yang dapat memiliki tarik dari bumi, merahkan bumi, maka selama itu kita akan dibawa menyerah terhadap siapa juga. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Jadi ini mengingatkan kita, apakah kesadaran kita melupakan politik identitas harus dijadikan dulu, harus menghadapi bencana? Jangan. Kita harus bersatu padu, baik di dalam kemajuan, baik di dalam kita menikmati kehidupan ini. Jangan harus dibuat menderita, di bawah tekanan, baru kita merasa senasib sepenanggungan. Masa harus bencana dulu, baru mau bersatu, mau bergotong royong. Pandemi Covid ada mulai mau tahu dengan tetangga. Sebelum pandemi Covid, tetangga sebelah aja gak kenal. Karena sibuk semua. Kan gitu. Semua ada. Di balik musibah ada hikmah yang kita terima. Walaupun agak perjalanan hidup itu pasti. Nah, jadi ini tidak penting saya bacakan. Dan Bapak Ibu sudah dewan pakar semua, tapi perlu diingatkan karena manusia tidak lepas dari lupa. Itu penyakit yang kita miliki. Sehebat apapun orang itu pasti lupanya tidak akan pernah lupa. Nah, apa sih fungsi dari bela negara itu? Dengan bela negara, jadi ini adalah puncaknya. Dari mana ini berasal? Dari kesadaran kita akan berbangsa dan bernegara. Huruf berkumpul dan huruf ringaran. Jadi tahu namanya Indonesia, tapi tidak tahu wilayah Indonesia. Bagaimana bisa cinta? Pernahkah kita cinta tanpa objek? Kan tidak pernah. Rasa cinta itu pasti karena kita melihat objek, walaupun banyak tertipu medsos. Sebagai penjaga keutuhan wilayah negara, kita berharap semua. Karena kalau kita melihat ke Undang-Undang 34 tahun 2004 ini tentang pasal 7 ayat 2 sub B, itu kan di sana dijelaskan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya tugas pokok TNI, tapi tugas kita bersama. Kenapa? Karena undang-undang sudah menggariskan dengan sistem pertahanan rakyat semesta menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dibantu oleh masyarakat sebagai komponen pendukung. Artinya menjaga keutuhan wilayah negara adalah amanah undang-undang. Bukan amanahnya undang-undang TNI, amanah dari undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar itu kalau kita lihat di 4 pilar sebagai tata lakunya warga negara Indonesia yang mengatur perilaku hidup kita di dalam NKRI. 4 pilar itu kan ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan, NKRI. Jadi kalau kita kaitkan ada wilayah, ada manusianya, ada aturannya, ada ruhnya. Apa ruhnya? Pancasila. Kalau kita tidak memiliki Pancasila yang mewajibkan setiap warga negara berketuhanan di dalam negara kebinekaan yang kebinekaan, kita tidak bisa hidup nyaman. Mana yang
ruhnya kita, jiwanya kita dalam Pancasila, di dalam 4 pilar itu, maka kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman dan aman. Kalau beli es kan, berbagai macam rasa ada di situ. Tapi kalau rasa amannya tidak ada, tak bisa minum es. Ya. Teman-teman yang COVID, yang sama-sama dari 98 di Tim bisa minum es kan? Di sebelah kita ada yang Darredor, nggak bisa. Ya. Itu kita sama-sama korban pengungsi. TNI menjadi korban pengungsi juga di situ. Ya. Saya setahun di Kupang menunggu alih modal nanti bawa kemana. Yang kedua, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman jelas. Sebagai sebuah panggilan sejarah yang tadi itu, bahwa masa perjuangan dari 1908, 1945 itu perjuangan yang panjang. Kenapa 08? Di situ baru generasi sadar, generasi muda kita sadar bahwa kalau kita masih sifat kerajaan akan sangat mudah dipecah belah. Divide et impera. Menjadilah membuat satu keputusan 1928. Kita harus bersatu. Mencapai kemerdekaannya dari 28 sampai 45 berapa tahun? 17 tahun. Karena saya sudah hitung 2. 17 tahun. Ya. Baru bisa menyatakan kemerdekaannya. Di tengah usia kemerdekaan yang 77 tahun ini, apakah kita harus kembali? Nanti cerita pada anakku, cucuku, dulu ada namanya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tapi sekarang sudah berubah menjadi negara Bali, negara Lombok. Jangan sampai terjadi. Tapi kita berharap Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Jadi kita berharap itu sebagai kewajiban. Nah, inilah yang paling penting kita berikan suatu atensi, memberikan penekanan, menyegarkan wawasan mereka bahwa bela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara, bukan hanya menjadi tugas aparatur pemerintah saja. Nah, tujuannya jelas. Nanti silakan ingat kembali. Next. Jadi, Bapak Ibu, adakah terdengar ucapan perbedaan suku agama saat melaksanakan perjuangan? Tidak ada. Kenapa? Setelah kita merdeka, justru hal sepele itu yang dijadikan suatu hambatan yang bisa menjawab diri kita sendiri. Ya. Hanya kita yang mampu menjawab apakah kita akan kembali kepada
peristiwa itu baru menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan? Ataukah kita hanya menyerahkan masalah pertahanan dan keamanan ini kepada TNI saja? Jumlah TNI saat ini angkatan daratnya 22.000. Jumlah pulau kita yang tersebar itu 17.500. 22 TNI berbagi 17.000, satu pulau satu orang. Apa yang mampu diperbuat? Tidak ada. Kita akan mampu berbuat manakala seluruh rakyat berpartisipasi untuk pertahanan dan keamanan. Itu yang paling penting. Berpartisipasi kenapa? Karena adanya rasa cinta, kesadaran yang tulus dan ikhlas. Itu yang kita harapkan. Karena kalau tidak ada kesadaran yang tulus dan ikhlas, mana? Tidak akan mampu. Walaupun gejolak degradasi yang kita hadapi pasti. Karena menjadi seorang pemimpin itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kultur dan struktur sangat berbeda. Kalau struktur keluarkan sekep berubah ya. Tapi kalau kultur harus melalui satu proses baru bisa berubah. Jangan cepat kita harusnya menjadi penegak hukum, malah kita menjadi pelanggar hukum, kan gitu. Ini manfaat dari kesadaran bela negara itu, ya, salah satunya bagaimana membentuk generasi muda yang berbakti. Kalau boleh saya kutip dari kawin itu kan, kuno mantel standar serata bermuskil ring meter bakti ring niwo tar malupek mitra pujel, kan gitu. Mohon maaf. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu. Weather itu bukan weathernya kitab suci itu, Pak. Weather itu ilmu pengetahuan. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan, memiliki ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan yang luas, bagaimana dia mampu menjadi seorang pemimpin? Tarma lupek pitra puja pitra itu jangan diartikan sempit. Pitra itu luhur. Jangan pernah menjabat sebagai pemimpin lupa dengan pemimpin sebelumnya. Karena takut dibilang sebagai suatu kebijakan murahan, kebijakan yang sebelumnya baik pun panganan hargai upah. Kan gitu. Dia melupakan leluhurnya. Padahal kita tidak sadar semua kita ada ini karena siapa? Karena orang tua. Orang tua itu ada karena siapa? Karena kakek. Kakek itu ada karena siapa? Karena ada buyut-buyut karena siapa? Berangkai. Tapi banyak yang mengingkari itu dengan melupakan jasa-jasa dari pendahulu. Inilah membuat carut marutnya kehidupan. Jangan takut dibilang mengadopsi. Kalau itu kebaikan, kenapa tidak? Saya sering sampaikan ke anggota, Korem ini tidak akan bubar kalau kamu tidak ada. Tapi kamu tidak akan pernah ada kalau Korem ini tidak ada. Jika anggota mau berpikir seperti itu, dia akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bukan karena Mayor Sweden itu ada di situ, Korem aja enggak, Pak. Kalau Korem ini buat, Korem ini tidak ada Mayor Sweden di situ. Jangan pernah merasa tanpa diriku tidak akan bisa berjalan, bohong. Ya. Itu yang sering terlupakan, makanya karena tidak berbakti kepada orang tua, tidak menghormati jasa dari yang sebelumnya. Pinginnya popularitas murahan, kalau mengambil dibilang tidak pintar, gitu kan? Membuat kebijakan baru. Sekarang banyak orang cerdas, tapi tidak tuntas, kan gitu. Cerdas kenapa? Banyak
kegiatan yang inovatif, memberikan suatu inovasi, ternyata selesai di ending kegiatan itu memberikan PR kepada orang lain. Makanya kita berharap, marilah menyongsong Indonesia Emas 2045 menjadi generasi yang cerdas dan tuntas. Itu. Bela negara kita semua tidak sekedar berupa pertahanan dalam fisik, ya, dari awal saya bilang. Bela negara itu tidak hanya mengangkat senjata, tapi bela negara itu bagaimana kita mengabdi sesuai dengan tugas dan profesi kita masing-masing. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain, tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang yang akan kita lakukan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Jadi dalam buku putihnya Kementerian Pertahanan dijelaskan, untuk dewasa ini peran konvensional itu sangat kecil kemungkinannya. Artinya pendudukan dari bangsa lain ke wilayah kita sangat kecil. Tapi yang terjadi banyak adalah bagaimana permasalahan di dalam negeri ini yang mengemuka, sehingga itulah yang paling cepat menghancurkan bangsa kita. Makanya kita berharap apa yang diamanatkan oleh undang-undang itu menjadi suatu kesadaran bagi kita semua. Kalau sudah semua merasa bahwa saya adalah bagian dari Indonesia, maka dia tidak akan rela untuk dihancurkan. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sembarangan masuk ke rumah, diizinkan atau enggak? Pasti nggak diizinkan. Demikian juga dengan negara. Jika semua orang memiliki pemahaman yang sama, dia tidak akan menginginkan orang luar untuk sembarangan tanpa alasan yang jelas untuk memasuki wilayah kita. Pasti keamanan itu akan tetap terjaga. Kalau tidak, itu yang tadi saya sampaikan. Jangan sempat kita bercerita. Dulu ada namanya Indonesia, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Sekarang sudah menjadi negara Jawa, negara Bali. Jangan sampai terjadi. Kita berharap NKRI harga mati, bukan mati harga. Next. Nah, inilah ancaman yang paling besar yang kita hadapi, ancaman tentang radikalisme. Bapak Ibu, apa sih perbedaan radikalisme dengan terorisme? Bukan bagian, maaf. Kalau radikalisme itu suatu pemahaman dan tidak sepenuhnya diwujudkan dalam aksi nyata. Tapi kalau terorisme sudah pasti radikalisme. Hanya dalam terorisme dia membuat suatu teror, artinya ada aksi yang dilakukan. Itu yang membedakan. Radikalisme belum tentu terorisme, karena dia bisa berupa ide, bisa berupa gagasan. Tapi kalau terorisme sudah pasti, walaupun dalam konsep memiliki kesamaan. Nah, silakan nanti disimak.
Yang menyebabkannya, yang pertama adalah cara berpikir. Jika kita memang memahami iman itu sesuai dengan konsep keimanan yang kita miliki, tidak ada. Tapi kalau kita flashback ke depan nanti, kalau kita mencermati cuplikan video tadi, ini yang berbahaya. Kalau diplesetkan gitu. Tapi kalau dia mencermati bahwa kita tidak pernah tahu, yang pasti di hidup ini kan hanya mati. Yang kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara apa, kan ini tidak tahu. Yang pasti hanya mati loh. Kalau yang lain belum tentu. Yang kedua, kelas politik. Dari ekses dari politik ini juga bisa menimbulkan adanya radikalisme ekonomi, psikologis karena adanya trauma atau pendidikan. Dia sengaja melakukan sekolah dengan membuat sesuatu berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau ada yang pernah menonton film Tentara Cilik yang ditutup, jadi anak-anak diculik, dimasukkan ke suatu base camp, yang hari dijejali dengan politik kekerasan, tentara yang membunuh, dan tidak boleh menonton tayangan yang lain, maka dia keluarnya dari tempat itu, semua yang di luar dia musuh. Jangankan seperti itu, pengaruh iklan medsos saja dampaknya ke lapangan luar biasa. Saya pernah mengajar di sekolah minggu di Jakarta, dan minta anak-anak adik-adik coba maju ke depan, nyanyikan lagu wajib. Pertama tidak ada yang mau, hanya setuju, karena itu memang dari Syariah itu lebih berani. Dan nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita dengarkan dari Sabang sampai Merauke. Benar kan lagunya dari Sabang sampai Merauke, tapi ujungnya berbeda. Selera sama saya. Selera. Kenapa? Itulah kekuatan brainstorming dari suatu tayangan yang tiap hari melintas di benaknya, maka itu yang akan membentuk karakter. Apalagi kalau memang sudah sengaja dilaksanakan cuci otak, berpatah satu ruangan, itulah yang akan terjadi. Makanya sekarang kitalah yang lebih bijak untuk menyikapi situasi, karena kita tidak akan pernah bisa terlepas dari situasi yang berkembang. Next. Ya, nah itu makanya harus. Ini ciri-ciri. Iya kan untuk kita itu loh, harusnya kan tetap Tapi ini tidak sepenuhnya benar. susah. Ya itu lah, mimpin orang kaya. Kenapa sebenarnya tidak sepenuhnya benar? Bisa aja dia hanya sebatas tulisan mewujudkan ini. Tapi kalau sudah melakukan satu teror, pasti benar. Next. Nah, yang paling penting, setelah kita tahu bahwa potensi ancaman yang paling besar dari adanya radikalisme itu, bahkan di tahun 2017 pernah dilaksanakan suatu survei, beberapa kampus besar di Indonesia itu terpapar radikalisme ini. Caranya apa? Mari kita pemahaman agama yang komprehensif. Jadi harus melaksanakan pemahaman agama memang sesuai dengan kaidah agama kita, dan jangan pernah memakaikan baju kepada orang lain, memakai badan kita sebagai guru. Pernah juga lagi. Simpel aja.
ditinjau dari sudut pandang agama kita sendiri, pasti tidak ketemu. Kalau didiskusikan hanya untuk sebagai pemahaman dan pengetahuan untuk diri sendiri, silakan. Tapi didiskusikan untuk di-expose, di-share, ini yang bahaya. Apakah mayor melakukan sehat? Kan gitu nanti ujung-ujungnya. Sadarkah mayor dipakai ke sini gara-gara salah men-share? Pilih, hilang, kan gitu. Bermedsos yang bijak, jangan hanya ingin menjadi one man share. Pendalaman dan pengayaan Pancasila, ini yang saya bilang tadi, Pancasila sebagai ruhnya Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai tata laku yang mengatur interaksi antar individu di dalam negara yang berbineka. Melaksanakan monitoring dan evaluasi aktivitas kalau di mahasiswa atau di masyarakat. Saya masih ingat ada pemingsir yang dulu ketemu di Puri Bucutan. Dia bilang, Pak Sweder, saya ini dari zaman belum kemerdekaan sudah ada di Puri. Itu lihat ininya, umbul-umbulnya. Jadi nyamuk selam yang ada di wilayah dari zaman sebelum kemerdekaan sudah ada umbul-umbulnya di situ. Makanya beliau bilang, ya ada ciri-ciri Jani ngomong aneh-aneh, suruh ngomong sama saya. Kenapa itu tercetus peristiwa Bom Bali, Pak? Jadi saya sempat ketemu beliaunya. Beliau bilang begitu. Jangan berpikir bahwa di Bali ini kebinekaan itu terjadi setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sudah terjadi. Hanya yang saya bilang tadi itu, apakah kita jadi global, apakah kita jadi duit, kan gitu. Kalau mau jadi duit, biar biar YouTube-nya tinggi gitu. Padahal duit itu belum tentu bisa jadi global. Ini ya. Yang paling penting adalah kecintaan akan tanah air. Bagaimana kita cinta? Kita harus mengenal wilayah, mengenal isinya. Kalau sudah mengenal, maka akan ada kecintaan. Sehingga dia ke Uganda kali dan mana melalui hati ikat mahmudana, kan gitu katanya. Kalau Romo Mangunwijaya bilang, zaman ini zaman edan, naik orang Milo-edan, orang keduman. Walaupun zaman ini zaman edan, kita jangan gitu edan. Nama saya SAG, jangan dibilang sudah akan gila. Ya, jangan ikut gila. Kita harus sadar siapa diri kita. Memang kondisi bangsa ini saat ini seperti itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus ada di dalamnya. Kalau tidak ada di dalamnya, kita tidak bisa hidup, Pak. Tetapi orang yang sadar dan beriman, dia akan tetap dengan jati diri. Itu yang paling penting. Nah, itu beberapa hal yang dapat saya antarkan. Pasti tidak puas, karena saya hanya mengantarkan dari suntingan dari beberapa yang sempat saya baca untuk kita segarkan kembali bersama. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kami persilakan. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan catat. Saya punya pimpinan. Dan kalau ada yang bisa menanggapi, kami akan kembalikan ke rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di hadapan saya. Sebelum ditutup, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Ya, Pak. Ya, depan dulu, Pak. Yang Aunian Nantisan.
Selamat pagi, kemudian kami dari Paguyuban Madura yang kami tanyakan di sini. Seperti UPM, pemberontakan yang di Papua itu dikatakan teroris atau radikal. Kemudian yang kedua tentang PKI. Kalau zaman dulu itu jangankan ngomong PKI, orang nggak berani. Kalau sekarang ini terang-terangan kemudian, bahkan pakai kaos bangga dari PKI. Itu bagaimana TNI untuk bisa upaya untuk bisa memberantas seperti dulu. Kalau dulu zaman Ahok nggak ada yang berani. Ya. Itu barangkali gitu. Kemudian tentang Pancasila, generasi muda sekarang jangankan isi dari Pancasila, orang menyebutkan 5 sila aja nggak bisa. Bahkan ada ya maaf aja, ada TNI juga yang saya di video itu benar apa enggak? Itu loh, salah menyebutkan sila-sila. Itu loh. Barangkali itu bisa menjawab barangkali. Kemudian terima kasih atas pertanyaan saya. Saya langsung tanggapi, tapi tidak memberikan jawaban. Kalau memberikan jawaban, itu kan ada amalan kewenangan untuk menjawab. Tapi kalau memberikan satu pendapat, kan boleh. Nanti kalau saya menjawab, Bapak cross check ke unsur pimpinan, tapi jawabannya salah. Nah, kembali lagi, apakah mayor dalam keadaan sehat? Itu konsekuensinya kan gitu. Tentara juga manusia, kan gitu. TNI juga manusia, Pak. Pak, Kalau jangan ada begitu. kata kami yang tidak hafal, TNI itu harusnya di depan. sebenarnya Masa dia Pancasila tidak, enggak? bukan tidak hafal, Pak. Ini. Saat itu kebetulan lupa. Kan berbeda. Bahasanya tidak hafal dengan lupa. Karena walaupun sarjana, kalau sudah pakai helm loreng gitu, banyak juga yang menghafalkan Pancasila tidak hafal. Kenapa? Biasa bangun pagi jam 8, pendidikan jam 4 sudah bangun, jam 5 lari, setengah 6 mandi, habis itu makan 5 menit, balik lagi apel, lupa semua, Pak. Saya dididik 685 orang tahun 95. Kejadian itu dilihat biasa aja. Karena dalam kondisi untuk membreakdown pribadi yang sudah terbentuk itu harus dinolkan dulu. Kalau video itu yang beredar banyak yang lucu, Pak. Alarm Sterling disuruh memakai pakaian lengkap yang digendong kelambu, kan gitu. Artinya tentara juga manusia. Kalau ada yang tidak hafal, bukan salahnya mereka, salahnya yang memvideokan. Ya, coba kamu nuntut kenal tahu nak ID kan gitu. Itu orang yang lagi distressing, diberikan hukuman, terlalu banyak yang menghukum, ya pasti lupa semua. Ada kanan ada yang upload, ada kiri ada yang upload, suruh ngucapin pasti lupa. Ya, bukan bela diri ya, Pak. Jadi kalau ada yang beredar salah, itulah manusiawi, Pak. Itu yang ketiga. Yang kedua, TNI tidak berpolitik praktis. Politiknya TNI adalah politiknya negara. Kenapa saya bilang begitu? Apa yang menjadi keputusan politik negara itulah yang dilaksanakan oleh TNI dalam 14 tugas. Ada pasal 7 ayat 2 sub 3 poin 14 poin tugas
operasi militer selain perangnya TNI. Di situ ada dijelaskan tugas-tugas TNI selain perang. Salah satunya mengatasi aksi terorisme, separatisme, dan lain sebagainya. Kenapa di Papua dinyatakan sebagai terorisme yang bisa menjawab wakil dewan yang terhormat? Kalau saya pribadi lebih bagus dinyatakan operasi militer jelas kita sekat mana clandestin, mana pemberontak, mana partisan. Gampang kita sekat, kita kelompokkan, yang bisa dibina kita bina, yang tidak bisa kita binasakan, kan gitu. Karena bina dengan binasakan tipis. Bedanya tipis. Kenapa di Papua dinyatakan sebagai aksi terorisme? Karena penegakan hukum kaitannya tugasnya kepolisian yang di baris depan, walaupun korbannya TNI yang lebih banyak. Gitu. Itulah kebijakan politik negara. Jangankan mayor, yang segi 5 pun ada di situ turut berat keputusan politik negara. Jadi jawaban saya itu adalah keputusan politik negara, sehingga apa pertimbangan beliau? Mungkin ada dunia internasional. Kalau dinyatakan itu sebagai operasi militer di Indonesia ini adalah negara yang tidak kondusif. Tapi kalau di situ aksi terorisme biasa. Enggak rekomendasi Bunga-bunga dari satu kehidupan nikahan di Bali. Belum sempat pulang, cuma perlu datang yang untuk dilempar ke Banyuwangi. Kan gitu. Tapi itu jawabannya mayor, ya, bukan jawaban dari TNI. Bagaimana dengan masalah logo PKI? Undang-undang darurat belum dihapus, Pak. TAP MPR belum dihapus. Tapi sekali lagi saya sampaikan, tugas TNI adalah dalam hal pertahanan dan keamanan negara. TNI tidak mau PDUB. Tahu PDUB, Pak? Pukul dulu urusan belakang, itu bukan zamannya lagi. Ya. Bukan zamannya lagi. Bapak bilang kalau dulu ada gini aja, sekarang ambil. Ya itu dulu, kan gitu. Sekarang kita harus menempatkan diri pada koridor hukum. Kalau memang itu ranahnya dari pihak kepolisian, silakan kepolisian dan menegakkan. Di TNI sendiri solid, Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Jika dalam melaksanakan seleksi di situ ada indikasi, maka untuk sementara ditunda dulu sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi kiprah nyata di lapangan silakan ke kepolisian negara Indonesia untuk menegakkan. Nanti kalau tentara yang mengambil, wah memang di undang-undang ada menegakkan ini muncul lagi yang nyusun undang-undang mengkritisi undang-undang begitu. Ya, pasti tidak puas, Pak. Dan saya itulah frustrasi yang dapat saya sampaikan. Lanjut, Pak Bos, Alusan. Sebagai pinjam seperti disebutkan itu masuk terus ketiga adalah untuk mengucapkan kata terima kasih karena saya pelajari bahasa daerah dari Indonesia bagian tengah timur ke timur Indonesia
tidak ada kata terima kasih. Bahasa daerahnya tidak ada kata terima kasih. Sehingga semua orang di Indonesia Timur bagian timur, Indonesia Tengah Timur bagian timur, itu pasti mempergunakan terima kasih dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Itu secara yang pembuka. Pak, saya ini mungkin saya sendiri perasaan saya, tapi saya merasa terganggu dengan di Republik ini ada perubahan dasar menjadi pilar. Beberapa tahun belakangan kita mengenal ada 4 pilar. Salah satu pilar itu adalah Pancasila. Apakah Pancasila itu masih menjadi dasar? Ataukah dia sudah berubah status dan posisinya menjadi pilar? Pertanyaan itu yang mengganggu saya, dan inilah yang bagi saya orang yang bodoh ini menganggap bahwa itulah yang membuat negara ini menjadi pintu celah, membuka celah pintu untuk harus dibuka oleh keadaan tertentu. Dasar harus tetap menjadi dasar, dia tidak bisa. Mana bisa dasar didirikan menjadi pilar? Adakah dasar bisa menjadi pilar atau pilar berdiri di atas apa? Ini harus menjadi pemikiran kita para cendekiawan dari segala lini. Orang-orang pintar itu aneh, kok Dewan, DPR dan MPR bisa begitu gampang mengubah dasar menjadi pilar. Ini harus serius. Mungkin orang lain tidak berpikir. Saya terganggu sekali, Pak. Dari semenjak munculnya program 4 pilar dari, mohon maaf, saya menyebut itu programnya almarhum Taufik Yemas, Ketua MPR. Itu yang saya dengar, saya dapat informasi. Benar salahnya keputusannya kan ada di lembaga sana. Dan itu sudah dikukuhkan. Berubahlah dasar negara menjadi pilar. Ini tolong, ini pembinaan kewirausahaan kenegaraan, ini harus dipikirkan matang. Amandemen kita sudah lakukan untuk kepentingan tertentu, Undang-Undang Dasar 45, untuk kepentingan bangsa dan negara yang besar. Kelompok-kelompok dengan kebebasan sekarang, kelompok-kelompok tertentu juga bisa memaksakan kehendak. Untuk hal yang positif, tidak boleh kita amandemen. Undang-Undang Dasar sudah berapa kali amandemen, Pak? Kita amandemen lagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan catatan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, boleh lakukan apapun juga. Yang kekal di dunia adalah perubahan. Tidak ada ketetapan yang kekal. Yang kekal adalah perubahan. Apapun juga bisa dirubah. Tapi semua harus dilakukan dengan pengkajian yang matang. Jangan sampai pengalaman kehidupan kami 22 tahun yang lalu yang dilakukan katanya oleh para profesor melakukan penelitian dengan baik di Timur-Timur, provinsi termuda di Indonesia saat itu yang dimanjakan. Kemudian muncullah ide jagat pendapat. Karena sudah berdasarkan survei yang matang, laporan dari para profesor kepada cendekiawan di segala bidang politik dan segala macam keamanan, laporan kepada Presiden B.J. Habibie, akhirnya terjadilah jagat pendapat. Dan akhirnya kami sebagian kecil rakyat Indonesia harus lari, Bapak Ibu sekalian, kami harus lari meninggalkan Timur-Timur pada tanggal 4 September tahun 1999 jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Itu rombongan pertama dilepas oleh Bapak Kapolda Timur-Timur saat itu adalah Bapak Jenderal Ibnu Siahaan. Lari Pak, saya pribadi, saya ceritakan di sini pengalaman saya pribadi. Dan saya tidak menghendaki ini terjadi lagi di satu titik pulau terkecil dan ada penghuni Indonesia tidak boleh lepaskan. Saya mau ceritakan. Saya mau bilang
depannya Mapolda Timur waktu itu dengan sepeda motor A100. Di depan saya itu ada mobil UFC masih baru, sedan, masih bungkus plastik. Sampai masuk ke bawah barang, ada tanjakan yang cukup tinggi. Beberapa kendaraan sepeda motor tidak bisa lewat karena memang terjal. Saya berdiri di atas Suzuki sambil goyang-goyang biar dia bisa naik dengan kepadang. Di kam apa itu namanya, demo kumpul itu. Sambil saya lihat ada yang tertinggal, saya akhirnya teringat satu lagu ini. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu bangun lari. Bukan berbeda apa, tidak ada berlaku di Indonesia. Nah, di Timur ketika itu siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu bangun lari, dan maksudnya tentara dipasang untuk lari. Makanya tadi Pak Mayor bilang juga TNI termasuk pengungsi. Penyebabnya adalah itu, kita sering membuat kesalahan yang kecil menjadi pemahaman salah kaprah yang kita berkata bahwa itu benar. Perubahan dari dasar menjadi bilang kesalahan besar, bukan kesalahan kecil. Saya mengatakan ini pemahaman saya, dan saya katakan sebagai anak bangsa, tidak boleh terjadi kebalikan bila rasa negara Pancasila menjadi rasa negara, fungsikan rasa negara. Tidak boleh yang fungsi. Tolong dipikir baik-baik ini, sampaikan kepada politisi-politisi. Saya bilang bukan politisi, politikus. Itu para pemeran saja untuk bangsa dan negara ini. Mereka berkumpul di depan timnas sidang, berkata berantem, reses, mereka bersepakat. Oke, itulah politik demokrasi Pancasila. Tapi untuk apa? Kalau mengisi segala macam isi dari uang rakyat, mereka bersenang-senang berlelak, melacurkan diri segala macam, itu sudah kenyataan. Yang kemudian kita dipelajari. Saya pikir seperti itu, saya punya pertanyaan dan usulan. Kita dikorupsi untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong ini menjadi masukan. Kembalikan dengan amat sangat supaya tidak berlaku lagi. Kembalikan fungsi Pancasila. Tidak boleh dia berdiri sebagai sila. Pancasila harus tetap menjadi landasan yang kokoh, menjadi dasar asas di mana berdirinya Pancasila. Satu pilar itu kan pilar dengan istilah yang lain. Jangan Pancasila diberikan lagi. Ini memang sepele, tapi ini hal yang besar prinsip ini. Karena kita sudah berani ada satu sisi dari fondasi itu yang menjadi lemah. Ini nanti itu masuk, kalau boleh masuk. Terima kasih. Lebih terus. Untuk negara Republik Indonesia, saya marah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya jawab mungkin tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada jawabannya? Undang-undang dasar itu 4 kali mengalami amandemen sampai saat ini, ya kan? Dalam amandemen tidak ada mengubah, tidak ada perubahan yang menyatakan Pancasila sebagai pilar, Pancasila sebagai dasar negara itu masih tertulis, Pak. Hanya MPR membuat sosialisasi tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara. Dia tidak merubah Pancasila sebagai dasar negara, tidak dirubah. Pancasila tetap sebagai dasar negara. Silakan dibuka dimanapun dibuka bunyi begitu. Ya, hanya sekarang kan begini, Pak. Kalau menjual, kita biasa jualan dari pasar konvensional ke pasar online. Yang membuat orang tertarik apanya? Yang membuat tertarik apa? Kemasannya bagus, terus promonya bagus, maka orang banyak yang berminat di situ, sehingga degradasi kesadaran berbangsa dan bernegara ini menurun. Beliau itu mungkin
dengan mengubah istilah dalam sosialisasi, akan memberikan gairah, mungkin gitu. Tetapi esensi dari Pancasila itu tidak dirubah. Awalnya muncul 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, berganti profesor melaksanakan penelitian, berubah lagi 4 pilar. Nanti tidak mungkin atau bisa saja pejabat yang berubah berganti lagi istilahnya, biar punya komoditi dagangan yang berbeda. Nggak usah dipikir yang lainnya, ya. Nggak usah dipikir yang lainnya. Kita pikir esensi Pancasila sebagai dasar negara itu yang harus kita tanamkan. Bila perlu, ukir di hati sanubari kita masing-masing. Karena ini sebagai berkat. Masa lalu adalah sebuah peristiwa sebagai pelajaran. Bangsa yang maju jangan berdebat lagi dengan masa lalu. Kita jangan ambil kita yang depan. Sudah dapat penghargaan yang eksekutif diberikan kemarin itu oleh Kementerian Pertahanan? Sudah ya. Karena kemarin saya di Koba 5 2016. Di situ sudah sekian besar, tapi belum bisa statusnya mental. Diberikan penghargaan oleh negara berupa piagam pada negara yang dulu ada tim integrasi ke Indonesia. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pemikiran yang lebih baik, bisa memberikan sesuatu yang untuk sebagai kenangan. Karena kalau Bapak cerita seperti tadi, cerita di hadapan anak-anak, sekarang langsung dibantah, Pak. Saya bilang, wah Bapak ceritanya panjang banget, bayar SPP nggak bisa. Ya, ini nggak usah. Itulah sesuatu yang terjadi, yang kita cermati dan kita maknai untuk menapaki hidup ke depan yang lebih baik. Karena waktu, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, ya kan? Jadi apa yang terjadi saat ini memang waktu itu yang menentukan. Waktunya beliau untuk begitu silakan aja. Yang penting esensi dasarnya tidak dirubah. Sekali lagi saya tidak membuka pertanyaan lagi. Nanti kalau membuka pertanyaan lagi, bagaimana PR saya untuk disampaikan ke pimpinan. Karena yakin dan percaya. Tangan nombor yang ingin disampaikan, walaupun saya tidak mampu untuk memberikan solusi. Tewas wis. Itu beberapa hal, mudah-mudahan melalui acara ini kita lebih banyak punya nyamuk raya, karena hidup ini kalau tanpa saudara kita tidak akan bisa hidup. Dengan pertemuan ini mempererat tali silaturahmi, sehingga suatu ketika kita ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan, oh ingat, kalau ke Korea ada ayam Sweden, kalau masih hidup kan. Atau kalau saya nanti mengontak Bapak Ibu, saya tinggal lihat namanya, oh ini ada. Bisa, pernah kita ulang, bisa kita ajak komunikasi. Badung Mangopura bilang aku Sinapura, jadi sekali lagi saya mohon maaf, tidak elok rasanya. Harusnya tadi pimpinan bisa hadir, ternyata situasi dengan dinamika kegiatan yang demikian banyak, beliau tidak bisa hadir di sini. Saya mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, selamat pagi. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu bagimu. Atau momen untuk itu.
demo esok. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya lagu bagimu negeri, maka selesaikan seluruh rangkaian acara pada hari ini. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Dan sebagai penutup, disilakan Bapak Ibu undangan untuk menikmati hidangan yang tersedia. Selamat menikmati, sekian dan selamat siang. Assalamualaikum.